Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Teddy Dermawan Siskiarto. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai proses keputusan pembelian konsumen, terutama untuk konsumen wanita. Untuk pengertian keputusan pembelian secara umum dan menurut para ahli. Yang pertama, secara umum, keputusan pembelian yaitu pemikiran di mana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan. Sementara untuk para ahli seperti Kotler dan Armstrong, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Dan untuk menurut Schiffman dan Kanuk, keputusan pembelian didefinisikan sebagai sebuah pilihan dari 2 lebih alternatif pilihan. Dan menurut Ciptono, keputusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi secara baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. Tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian ada 5. Yang pertama, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan yang terakhir ada perilaku setelah pembelian. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan merupakan langkah awal dalam proses pengambilan keputusan pembelian, di mana konsumen mengenali suatu masalah atau kebutuhannya. Dalam proses pengenalan kebutuhan, pembeli akan menyadari bahwa sesungguhnya terdapat perbedaan antara keadaan nyata dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan sendiri dapat dipicu oleh dorongan internal maupun eksternal. Untuk internal, pada saat timbulnya kebutuhan normal seseorang pada tingkatan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi perilakunya. Sedangkan untuk eksternalnya itu dipicu dari keluarga atau kelompok referensi, iklan dari pemasar, dan lain-lain. Di sini saya akan berikan contohnya, yakni memiliki sebuah mobil adalah idaman semua orang, khususnya seorang wanita yang sudah bekerja atau wanita karir. Ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bisa membeli mobil dengan jerih payahnya sendiri. Di sini kita tahu memiliki sebuah mobil adalah sekarang merupakan suatu kebutuhannya. Yang kedua ada pencarian informasi. Merupakan tahap proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen telah tertarik untuk lebih banyak mencari informasi. Kebanyakan para wanita sebelum membeli apa yang ia inginkan, mereka pasti mencari informasi terlebih dahulu. Biasanya mereka melalui media internet mencari tahu info-info detail tentang barang yang akan dibelinya. Contoh saja seperti sebuah mobil, mulai dari merek, asal negara, kemudian ada harga dan juga kualitas. Yang ketiga ada evaluasi alternatif. Ini adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian, di mana konsumen menggunakan informasi yang telah ia peroleh untuk mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu susunan pilihan. Pada umumnya mereka tidak menggunakan proses evaluasi yang sederhana dalam suatu situasi pembelian. Mereka dapat saja menggunakan proses evaluasi yang kompleks. Yang keempat, keputusan pembelian. Pada tahap evaluasi konsumen membentuk preferensi terhadap produk atau mereka yang menjadi pilihannya. Namun demikian, apakah konsumen nantinya akan membeli atau tidak, dipengaruhi oleh orang lain dan faktor keadaan yang tidak terduga. Yang kelima ada perilaku setelah pembelian. Setelah membeli suatu produk, konsumen akan mengalami kepuasan atau ketidakpuasan. Kepuasan merupakan fungsi dekatnya harapan dari pembeli terhadap produk tersebut. Dan jika sesuai dengan yang diharapkan, maka konsumen sebagai pembeli akan puas. Di sini ada kesimpulan proses keputusan pembelian konsumen cewek ya, wanita. Menurut pandangan saya, baik konsumen cewek ataupun pria, pastinya melakukan 5 hal di atas. Dan yang membedakan ialah biasanya konsumen wanita cenderung tidak terlalu memikirkan harga. Biasanya jika suatu barang yang dia suka memiliki kualitas yang bagus, mereka tanpa pikir panjang langsung membelinya. Saya contohkan Putri berkunjung ke showroom untuk membeli sebuah mobil.
dan Putri suka dengan merek mobil Honda Jazz. Tanpa melihat harga pun dia akan membelinya karena sudah mempunyai ketertarikan tersendiri terhadap model mobil ini.